yang sama, dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia. Assalamualaikum Bu Naripa. Waalaikumsalam Bu Eka. Aduh, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Bu Eka gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya Bu, hari ini rencananya Ibu akan melakukan coaching ya bersama Pak Taufik? Iya betul Bu. Ya baiklah. Di sini saya akan mengobservasi praktek coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Naripa dan Pak Taufik. Tapi sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu ya. Baik Bu. Ya, ini yang pertama nih, kira-kira apa sih persiapan yang sudah Ibu siapkan untuk rubrik penilaian dalam percakapan coaching nanti, Bu? Iya Bu, untuk acara kegiatan coaching hari ini saya sudah menyiapkan tahapan sesuai dengan alur cerita, di mana di situ ada tujuan, kemudian juga ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu Bu. Jadi Ibu sudah menyiapkan percakapan dengan alur cerita ya Bu ya. Nah, sekarang nih Bu, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, pada praktik coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran secara penuh, kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi mendengar secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi? Iya, adapun kompetensi yang secara detail ingin saya kembangkan yaitu adalah dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena menurut saya itu sangat penting untuk menggali potensi daripada coaching yang akan saya coaching nanti. Jadi untuk kompetensi yang ingin diobservasi yaitu pertanyaan yang berbobot ya. Nah sekarang indikator tujuan dalam kompetensi pertanyaan berbobot tadi yang diinginkan itu seperti apa? Iya, dengan praktek coaching ini saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian terbuka kepada coaching, kemudian juga saya ingin mencoba untuk mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan saran ataupun mendengar secara aktif kepada coaching yang akan saya lakukan coaching nanti. Oh iya, jadi Ibu menginginkan pengembangan dalam melakukan pertanyaan berbobot dengan pertanyaan terbuka sehingga menggali kompetensi coaching tadi ya Bu ya. Ya baiklah Bu, silakan Ibu Naripa dan Pak Taufik melakukan praktek coachingnya sekarang. Oke, assalamualaikum Bu Naripa. Waalaikumsalam Pak Taufik. Oke, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga Bu. Alhamdulillah. Gimana sih Pak? Kemarin menghubungi saya. Ada perlu apa nih Pak kira-kira? Iya, gini Bu, kalau Ibu ada waktu, Ya. saya ada hal yang mau saya konsultasikan dengan Ibu Naripa. Lebihnya mau curhat ini Bu. Iya, ada Pak, ada waktu. Dan kebetulan memang saat ini saya sedang jam kosong, jadi ada waktulah untuk mendengarkan permasalahan dari Bapak ini. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Masalah pembelajaran saya di kelas Bu. Saya merasa
siswa yang saya ajar ini motivasinya rendah, Bu, selama proses pembelajaran saya. Iya. Bisa Bapak ceritakan siswa yang mengalami motivasi rendah itu yang seperti apa ya Pak? Eh, jadi begini, Bu, pada saat proses pembelajaran, siswa saya itu pada saat saya melakukan proses pembelajaran, mereka itu malas-malasan, Bu. Ada beberapa siswa itu yang bahkan tidur-tiduran gitu, dan pada saat saya beri tugas tugas itu dikerjakannya asal-asalan gitu. Jadi tidak bertanggung jawab mereka dalam pengerjaan tugas. Begitu, Bu. Jadi permasalahan Bapak ketika Bapak memberikan pembelajaran di kelas, ada beberapa siswa yang malas-malasan, yang malah tidur-tiduran di atas meja, begitu ya Pak ya? Iya, Bu, betul Bu, gitu. Tugas yang telah Bapak berikan. Kemudian nih Pak, menurut Bapak kondisi ideal siswa yang seperti apa sih yang Bapak harapkan? Idealnya kan mereka kan harusnya fokus ya, Bu, ya, pada saat saya proses pembelajaran, saya di dalam kelas, mereka fokus belajar dengan saya gitu. Jadi tidak malas-malasan, memperhatikan apa yang saya sampaikan, kemudian mereka aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian tugas-tugas yang dikerjakan juga itu dikerjakan dengan bertanggung jawab, tidak asal-asalan. Begitu, Bu, idealnya yang saya harapkan. Iya. Jadi idealnya Bapak menginginkan siswa yang bertanggung jawab, kemudian fokus mendengarkan ketika Bapak memberikan penjelasan, kemudian juga mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Itu ya Pak ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Iya. Nah, kalau kita ukur nih Pak kondisi murid Bapak tersebut dengan ukuran skala, kira-kira ada di rentang angka berapa nih Pak? Antara 1 sampai dengan 10. Kalau dari 1 sampai 10 sepertinya masih di angka 5 ini, Bu. Masih di angka 5. Masih di angka 5, Bu. Di angka 5, baik. Kemudian harapan Bapak apa nih dari skala tersebut? Ya, kalau idealnya kan angka 10 ya, Bu, ya. Tapi kalau melihat kondisi sekarang sepertinya untuk mencapai 10 realistisnya saya mungkin kalau sudah bisa mencapai angka 8 terlebih dahulu sudah bagus gitu, Bu. Jadi angka 8 lah realistisnya. Jadi realistisnya angka 8 ya Pak, kurang lebih. Nah, untuk mencapai angka 8 itu kira-kira nih apa yang Bapak bisa lakukan dalam pembelajaran? Terkait dengan motivasi siswa tadi ya Pak? Mungkin kalau saya lihat mungkin mereka malas-malasan mungkin karena media yang saya sampaikan kurang bervariasi mungkin ya, Bu. Kemudian dalam pembelajaran mungkin saya belum bisa memberikan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Kemudian tugas-tugas yang saya berikan itu mungkin waktunya belum disepakati penugasan itu bagaimana, dan belum sesuai dengan minat siswa. Jadi mungkin sepertinya itu, Bu, membuat mereka malas-malasan itu dan tidak tertarik gitu. Jadi itu ya yang membuat siswa jadi malas-malasan dan juga tidak tertarik kepada pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, dan nih langkah apa Pak yang bisa Bapak lakukan supaya hal tersebut minimal tidak terjadi lagi? Ya, dari langkahnya ya 3 langkah yang ingin saya, sepertinya 3 langkah itu. Yang pertama, saya akan memvariasikan media pembelajaran. Kemudian saya merancang pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Kemudian saya mungkin untuk penugasannya itu saya meminta membuat tugas-tugas itu harus sesuai dengan minat mereka gitu. Jadi mungkin itu yang mau saya lakukan, Bu, supaya mereka. Bagus sekali ya Pak. Ya, bagus sekali langkah-langkah yang Bapak ingin laksanakan, mulai dari memberikan pembelajaran yang bervariasi, kemudian membuat anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran dan juga memberikan penugasan yang variasi, gitu ya Pak ya. ya. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan memulai langkah-langkah tersebut?
Untuk yang ketiga itu eh, mungkin ya saya akan melaksanakannya minggu secepatnya ini Bu, dalam minggu depan. Dari untuk yang ketiga itu ya prosesnya. Iya. Kemudian jadi langkah pembelajaran yang ketiga itu akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini ya Pak ya, begitu ya Pak? Iya. Ya saya mungkin yang dalam waktu dekat ini yang mau saya lakukan itu yang memvariasikan media pembelajaran Bu. Sepertinya lebih mungkin itu yang pertama ya, memvariasikan media pembelajaran. Kalau untuk merancang dan penugasan sepertinya butuh pemikiran dan waktu yang agak panjang, sehingga saya untuk minggu depan ini sepertinya yang mau saya lakukan yang pertama, langkah pertama itu memvariasikan media pembelajaran Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Pak, untuk melakukan kegiatan tersebut Bapak membutuhkan bantuan siapa nih? Kira-kira siapa nih yang bisa Bapak mintai bantuan? Ya, media pembelajaran kan sekarang harus melibatkan IT ya Bu ya. Jadi sepertinya saya butuh bantuan teman sejawat yang memang menguasai IT ini. Terutama ini saya meminta bantuan dengan Ibu Asih karena beliau menguasai desain Canva dan pembuatan ujian menggunakan kuisis gitu. Jadi sepertinya saya butuh bantuan beliau karena kalau saya bisa menerapkan media pembelajaran yang bervariatif dan menggunakan IT, sepertinya anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran itu Bu. Iya, bagus sekali Pak. Bapak sudah mau coba untuk bertemu dengan rekan sejawat Bapak yang bernama Ibu Asih. Itu merupakan salah satu langkah untuk berkolaborasi dengan beliau, yang mana beliau kan memahami IT, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke, baik Bapak, dari percakapan kita hari ini kesimpulan Bapak bisa ambil dan langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk merealisasikan kegiatan dan juga rencana Bapak? Oke ya, terima kasih banyak ini Bu Naripa. Setelah kita melakukan percakapan coaching ini, banyak yang saya dapat. Tadinya pemikiran saya belum terarah ya, jadi sekarang sebenarnya akhirnya saya menyadari bahwa sebenarnya ada solusi dari permasalahan saya, yaitu 3 solusi. Memvariasikan media pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, dan memberikan penugasan yang sesuai dengan minat siswa. Dan dalam waktu dekat ini yang paling mungkin saya akan melakukan membuat media yang bervariasi dengan menggunakan IT. Saya akan berkonsultasi dengan Ibu Asih. Oke, mungkin itu yang akan saya rencanakan Bu ke depannya. Oke. Ya, tadi seperti yang Bapak paparkan, bahwasannya Bapak akan melakukan langkah-langkah ke depannya dengan memberikan pembelajaran yang bervariasi gitu ya Pak kepada murid. Media. Kemudian juga media yang bervariasi, kemudian juga memberikan mengajak anak murid untuk aktif dalam pembelajaran dan juga memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan minat dan juga daya belajar murid, begitu ya Pak ya? Iya Bu, iya Bu. Oke, baik Bapak. Kemudian ini Bapak kalau boleh tahu apa nih perasaan Bapak setelah adanya percakapan ini? Ya, perasaan saya sangat tercerahkan ya Bu ya. Jadi saya merasa tercerahkan dengan percakapan coaching ini. Saya sekarang akan mencoba melakukan pembuatan media pembelajaran yang bervariasi gitu. Nah, terima kasih banyak ini Bu sudah memberikan pencerahan kepada saya. Saya jadi ada langkah-langkah yang akan saya lakukan selanjutnya. Oke, baik. Semoga rencananya bisa terlaksana ya Pak. Dan ya, saya harap nanti ke depannya Bapak tetap menghubungi saya, dan saya juga penasaran nih bagaimana langkah ataupun tindak lanjut daripada aksi yang Bapak lakukan saat ini. Oh iya. Ya Pak ya. Tentu saja Bu, terima kasih banyak ini waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nah, terima kasih ya untuk Ibu Naripa dan Pak Taufik sudah mempraktekkan coaching ini dengan baik. Nah, sekarang nih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Naripa. Yang pertama, menurut Ibu Naripa, apakah indikator yang diinginkan tadi sudah dicapai secara keseluruhan dalam kompetensi coach ini? Ya Ibu, terima kasih. Menurut saya dengan adanya praktik coaching tadi, saya sudah tercapai indikator yang saya tetapkan, di mana tadi saya sudah membuat pertanyaan yang terbuka sehingga coach juga menjawab dengan santai, dengan rileks dan sebagainya. Jadi saya merasa indikator yang sudah ditetapkan tadi sudah tercapai. Begitu Bu. Ya, baiklah. Nah Bu, tadi menurut Ibu indikatornya sudah tercapai ya. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan. Dari pengamatan saya, untuk rubrik penilaian percakapan coaching melalui Alutita itu sudah terpenuhi semuanya. Mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan di situ juga Ibu sudah mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu mulai dari kehadiran penuh, present, pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Di sana juga terlihat bahwa Ibu sudah sesuai dengan prinsip coaching dari kemitraan, dari proses kreatif memaksimalkan potensi. Nah, sekarang nih kalau untuk indikator yang ingin Ibu kembangkan tadi melalui pertanyaan berbobot dengan pertanyaan terbuka, saya lihat di situ dari pengamatan saya sudah baik ya Bu ya, karena di situ terlihat jika coach itu bisa ada rencana ke depannya, tergali potensinya, dia memiliki rencana untuk apa dia mencari langkah ke depannya yang harus dia lakukan. Nah, dari situ Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing, yang dapat mengarahkan coach ini untuk menggali potensinya sendiri, Bu. Nah, itu kalau dari hasil pengamatan saya. Nah, terus selanjutnya Bu ya, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya lagi dalam praktek coaching ini? Yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching ini ya Bu, yang pertama adalah meningkatkan potensi diri saya sendiri, kemudian juga saya ingin bisa memberdayakan tidak hanya diri sendiri tetapi memberdayakan potensi ataupun menggali potensi daripada rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Jadi saya ingin lebih memahami tentang coaching ini sehingga ketika ada rekan sejawat saya yang membutuhkan coaching, jadi saya bisa memberikan pencerahan kepada mereka ataupun rekan sejawat saya yang sedang mengalami permasalahan, khususnya pada permasalahan pembelajaran di kelas. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Ibu ingin meningkatkan kompetensi dalam memberdayakan potensi baik diri sendiri maupun orang lain ya Bu ya, ataupun coaching. Nah, semoga Bu kedepannya kompetensi yang Ibu harapkan itu bisa berkembang dengan baik dan bisa Ibu kuasai dengan baik. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Kita akhiri ya Bu ya untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Pak Victor. Oke, gimana kabarnya nih Ibu Eka? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya Pak Victor sendiri? Alhamdulillah baik Ibu Eka. Oke. Ibu Eka rencananya hari ini mau melakukan coaching ya dengan Ibu Naripa? Iya Pak, betul sekali. Oh ya. Oke, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Naripa, ada beberapa hal yang ingin saya gali lebih lanjut berkaitan dengan rubriknya Bu. Rubrik untuk percakapannya itu yang seperti apa nanti yang mau
Ibu lakukan? Dalam percakapan coaching kali ini, saya menyiapkan rubrik penilaian dalam percakapan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana dalam percakapan tersebut ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, Pak. Oh iya, jadi untuk percakapan coachingnya nanti menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Jadi ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan ada tanggung jawab. Oke, baik Bu. Kemudian untuk kompetensinya Bu, kompetensi yang mau dikembangkan oleh Ibu sebagai coach ini apa saja Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke jadi tiga ya Bu ya yang mau Ibu kembangkan, presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga ini mana yang mau Ibu mau saya observasi Bu kompetensinya ini? Ya, untuk praktek coaching kali ini Pak, yang ingin diobservasi yaitu dari pertanyaan berbobot Pak, di mana mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coaching. Oke, jadi indikatornya untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu apa yang Ibu mau kembangkan Bu? Ya, yang saya inginkan di sini saya sudah bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga bisa menggali potensi coach tersebut untuk menimbulkan rencana ke depan seperti apa yang mau dilakukan, dan bisa menimbulkan potensi diri sehingga bisa mengatasi masalahnya sendiri. Oh baik Bu, bagus sekali. Jadi itu rencananya ya Bu ya. Jadi untuk pengembangannya dari satu kompetensi yang ingin saya observasi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian indikator yang mau dikembangkan itu bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya Bu ya, yang bisa menggali potensi dari diri coach itu sendiri. Oke baik Bu, saya udah nggak sabar nih mau melihat percakapan coaching nih antara Ibu Eka dan Ibu Naripah. Oke, silakan dilanjut Ibu. Ya, baiklah Pak, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum Bu Naripah. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ada flu lah Bu, karena mungkin hujan Bu di sini. Oh, sedikit flu ya Bu. Semoga cepat sembuh ya Bu ya, dan cepat kembali beraktivitas lagi dengan penuh semangat. Oh iya Bu, kira-kira apa sih yang ingin dibicarakan dengan saya hari ini? Iya Bu, saya tadi sudah menghubungi Ibu dan menjawab Ibu Bu. Ada beberapa permasalahan sih Bu, mungkin sudah sharing lah yang ingin saya sampaikan ke Ibu terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Oh iya, kira-kira topik apa nih yang akan didiskusikan dengan saya hari ini? Sudah berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi Bu di kelas 3, ya di kelas 2. Nah Bu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Iya, saya berharapnya dari pembicaraan dengan percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan pencerahan gitu Bu, ataupun solusi lah dari permasalahan yang sedang saya alami. Ya baiklah, Ibu ingin mendapatkan pencerahan dari masalah yang Ibu hadapi sekarang, begitu ya Bu ya? Betul Bu. Nah tadi nih Ibu kan berbicara tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Coba Ibu ceritakan seperti apa sih Bu kejadiannya? Iya, pembelajaran berdiferensiasi di kelas 2. Sebelumnya Bu, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini kan memang belum pernah saya lakukan Bu di kelas 2. Jadi ini
adalah kali pertama, makanya saya itu merasa bingung kira-kira apa nih langkah yang harus saya lakukan untuk memulai pembelajaran berdiferensiasi di kelas 2. Karena kan Bu, kelas 2 itu kan anak-anaknya masih tidak seperti kelas 6, jadi saya masih merasa bingung nih Bu, kira-kira memulai dari mana? Jadi Bu Naripa bingung ya mau menerapkan pembelajaran diferensiasi itu mau mulai dari mana, karena mungkin Ibu Naripa juga baru mempelajari lah, baru memahami seperti apa sih pembelajaran diferensiasi itu. Nah sekarang nih Bu, coba Ibu ceritakan sih sedikit apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran diferensiasi itu menurut Ibu. Iya, pembelajaran diferensiasi itu kan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid, di mana kita memetakan sebelumnya kebutuhan murid. Jadi kita belajar itu sesuai dengan gaya belajar murid. Ada murid kita yang gaya belajarnya dengan gambar, dengan video, dengan suara dan sebagainya. Nah, itulah adanya pentingnya pembelajaran berdiferensiasi yang harus kita lakukan di kelas, khususnya kelas rendah yang saya ajarkan. Wah, luar biasa sekali pemahaman Ibu tentang pembelajaran diferensiasi ya. Ibu sudah mengetahui bagaimana cara memetakan kebutuhan murid berdasarkan apa tadi gaya belajarnya ya Bu ya. Nah, sekarang nih apa sih yang sudah Ibu terapkan sebelumnya tentang pembelajaran diferensiasi ini Bu di kelas? Iya Bu, sebelumnya di kelas saya sudah mencoba untuk memetakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan melakukan asesmen diagnosis, di mana untuk mengetahui minat siswa di kelas saya. Kemudian juga Bu, saya sudah mulai mengelompokkan siswa saya dari kegemaran mereka, baik gaya belajar mereka yang secara visual, gaya belajar mereka yang audiovisual ataupun kinestetik. Begitu Bu. Oh iya, jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini berdasarkan gaya belajar murid. Ibu sudah mengelompokkan murid berdasarkan ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Nah Bu, sekarang nih yang Ibu harapkan seperti apa sekarang ini? Ya, saya ingin anak didik saya di kelas, khususnya kelas 2, itu melakukan pembelajaran sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan gaya belajar yang mereka inginkan, supaya kedepannya mereka lebih mampu gitu Bu, menyerap pembelajaran ataupun materi-materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru, tidak hanya saya tetapi juga guru yang lainnya, begitu Bu. Ya, jadi Ibu mengharapkan bahwa akan melakukan pembelajaran diferensiasi ini dan mencapai tujuan yang diinginkan ya Bu ya. Nah sekarang nih Bu, tadi Ibu kan sudah melakukan asesmen diagnosis ya. Nah sekarang nih Bu, dari hasil asesmen Ibu yang sudah Ibu lakukan tadi, seberapa banyak sih Bu atau apa yang lebih dominan dari gaya belajar anak tersebut, dari visual, auditori ataupun kinestetiknya Bu? Seperti apa Bu? Setelah saya melakukan asesmen diagnosis itu, saya melihat bahwasannya murid saya di kelas 2 itu lebih dominan kepada pembelajaran ataupun gaya belajar dengan menggunakan audio visual, karena anak-anak suka kalau dia melihat, kemudian juga mendengar. Secara kan anak kelas 2 ya Bu, jadi mereka lebih semangat dan juga lebih senang kalau ada yang mereka lihat, yang fokus, kemudian mereka mendengarkan, jadi mereka bisa pelajaran yang mereka lakukan mendengarkan, kemudian lebih cepat dimengerti konsep pembelajaran yang diberikan oleh guru kelas. Oh, jadi dari hasil asesmen diagnosis itu ternyata murid-murid Ibu cenderung ke audio visual ya Bu ya. Nah jika Ibu nih sudah mengetahui anak-anak Ibu itu cenderung pada gaya belajar yang audio visual, kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka tersebut? Mungkin saya akan mencoba membuat metode pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint kali ya Bu. Jadi kan kalau PowerPoint itu kan di mana di situ ada gambar, ada suara, jadi anak-anak bisa fokus untuk melihat materi pembelajaran seperti PowerPoint yang saya buat.
selain itu juga Bu, saya berencana ingin membuat video pembelajaran yang menarik, yang mana anak-anak antusias dengan materi yang akan saya sampaikan nanti di pelajaran tersebut. Dan mungkin juga saya akan menggunakan referensi sumber-sumber YouTube ataupun referensi sumber-sumber ataupun gambar-gambar lain Bu yang saya jadikan sebagai referensi pembelajaran di kelas nanti. Wah, bagus sekali tuh Ibu Naripa, kreatif sekali ya. Ingin membuat media dari PowerPoint, mencari video, jadi bisa memenuhi kebutuhan anak tadi, baik yang didengarkannya ataupun berupa gambar dengan tampilan-tampilan yang menarik. Ya betul itu Bu, namanya anak kelas 2 ya Bu ya, pasti mereka lebih suka melihat suatu hal yang menarik bagi mereka. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan audiovisual Bu. Nah tadi kan ada sebagian anak nih yang belajarnya berbeda ya Bu dari audiovisual. Untuk sebagian anak itu apa yang akan Ibu lakukan? Apa ya? Sepertinya saya akan mengupayakan anak-anak yang tadi membuat sebuah poster kali ya Bu, ataupun gambaran yang bisa saya jadikan media pembelajaran untuk anak-anak yang memang tidak begitu belajarnya tidak audio visual seperti itu Bu. Jadi saya mungkin akan membawa ataupun membuat sebuah poster untuk materi pembelajaran di kelas. Dan untuk anak-anak yang sinesthetik mungkin pada materi-materi saya akan coba untuk mereka membawa alat praktik terkait dengan pelajaran yang akan saya ajarkan nanti di sekolah. Mungkin seperti itu ya Bu, menurut Ibu gimana? Wah, bagus sekali itu Bu, sangat bervariasi. Jadi di samping Ibu memenuhi kebutuhan audiovisual, Ibu juga memenuhi kebutuhan anak-anak yang lain dengan materi-materi yang lain, dengan sumber-sumber belajar yang lain yang sudah Ibu persiapkan. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu tersebut? Secepatnya Bu, karena memang sepertinya sih akan saya laksanakan di hari Senin ya Bu, karena memang hari Senin itu adalah jadwal pelajaran saya di kelas 2. Jadi saya ingin secepatnya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut di kelas. Iya, cepatnya berarti Ibu akan melakukan ini secepatnya ya. Kalau menurut Ibu nih, apakah Ibu akan melibatkan orang lain dalam perencanaan ini Bu? Iya Bu, karena seperti itu memang harus membutuhkan pihak lain ataupun rekan guru. Jadi saya meminta bantuan dari wali kelas 2 itu sendiri, dimana kan wali kelas 2 dia jauh lebih memahami ya Bu terkait dengan kondisi di dalam kelas, karena hanya guru mapel yang dalam 1 minggu sekali bisa masuk ke dalam kelas, sementara wali kelas itu setiap hari. Sehingga saya membutuhkan bantuan dari wali kelas untuk mengetahui kondisi anak. Oh iya, jadi begitu. Jadi Ibu di sini akan meminta bantuan kepada wali kelas anak-anak kelas 2 tersebut ya Bu ya. Ya bagus sekali Bu, karena wali kelas mereka pasti lebih memahami seperti apa karakter anaknya dan seperti apa gaya belajarnya. Jadi Ibu bisa mencari informasi dari wali kelas 2 tersebut. Nah, kalau berbicara target nih Bu, kira-kira untuk menjalankan aksi tersebut butuh target berapa lama ya Bu? Kurang lebih paling lama seminggu lah Bu ya. Oh, jadi target Ibu 1 minggu ya. Nanti bisa Ibu kabari saya ya jika Ibu telah melaksanakan rencana Ibu tersebut dan seperti apa progresnya. Jangan lupa hubungin saya ya Bu ya untuk cerita selanjutnya. Ya baiklah Ibu Naripa, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Ya, kalau ada yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan rencana aksi saya tadi, saya akan hubungi Ibu secepatnya. Dan itu kira-kira ada waktu ya kalau saya punya. Siap, pasti saya ada waktu Ibu Naripa, dan saya juga sudah tidak sabar sekali ingin mendengar cerita dari Ibu untuk seperti apa prosesnya nanti. Oke. Ya baiklah, terima kasih Bu Naripa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, Ibu Eka sebagai coach tadi sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Ibu Naripa ya, luar biasa sekali Ibu Eka. Saya tadi sudah memperhatikan, mengamati. Nah, kalau Ibu diminta untuk menilai performa Ibu sendiri ya, dari alur percakapan yang sudah Ibu lakukan itu apakah sudah dilakukan sesuai dengan indikator-indikator seperti misalnya apakah memang percakapan Ibu sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah dalam percakapan Ibu sudah memberikan atau melakukan 3 prinsip dalam coaching ya, prinsip kemitraan, prinsip yang lainnya. Kemudian apakah juga dalam percakapan itu Ibu sudah mengembangkan kompetensi seperti kompetensi hadir ya, present, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, silakan Ibu untuk penilaian diri sendirinya, Bu. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya dari alur tadi itu sudah saya lakukan dari alur tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Untuk prinsip coaching tadi di situ saya sudah prinsip kemitraan. Saya melakukan percakapan awal dengan menanyakan kabar dengan ramah, dan juga untuk menggali kreativitas jadi sudah saya lakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Okay. Dalam kompetensi tadi di sini untuk kehadiran penuh saya seutuhnya memperhatikan coaching dan saya memberikan ulasan atau merangkum dari hasil yang dikatakan coach, yang ceritakan coach, saya merangkum kembali dan saya utarakan kembali. Dan juga saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar aktif. Oke, terima kasih Bu, itu yang Ibu sampaikan. Sekarang izinkan saya ingin menyampaikan hasil pengamatan, hasil observasi sesuai dengan yang kita rencanakan di awal observasi tadi. Bagaimana Ibu, bersedia saya sampaikan bersedia. pengamatan? Oke ya. Silakan Pak. Saya akan sampaikan pengamatan observasi saya ya Bu ya. Yang pertama, selama alur percakapan benar sekali Ibu, alhamdulillah saya perhatikan Ibu sebagai coach sudah melakukan percakapan bersama dengan coach sesuai dengan alur tirta. Di situ tergambar sekali ada tujuan ya. Jadi dalam menanyakan tujuan, Ibu sudah memperlihatkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya. Kemudian Ibu juga hadir fokus kepada coachingnya. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot saat untuk tujuan. Kemudian di rencana diidentifikasi juga Ibu seperti itu sudah melakukannya. Di alur rencana aksi Ibu sudah melakukan mengajukan pertanyaan berbobot yang membuat semua coachingnya itu bisa mengidentifikasi dan merencanakan aksi-aksi lanjut dari hasil identifikasinya. Oke, yang saya amati juga di tanggung jawab Ibu juga sudah bisa menerapkan ketiga kompetensi itu ya. Jadi menurut saya sudah luar biasa, sudah cukup baik ya. Apa yang sudah Ibu lakukan sebagai coach itu sudah menerapkan kompetensi indikator yang diharapkan,
dan untuk prinsip coachingnya juga sudah diterapkan. Nah, dari hasil pengamatan saya itu bagaimana menurut Ibu, apa nih yang menurut Ibu harus lebih dikembangkan lagi kompetensinya? Di sini mungkin saya akan lebih mengembangkan dalam memberdayakan potensi coaching ya Pak ya, sehingga saya ini dan saya juga akan mengembangkan potensi saya dalam lebih banyak lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya dapat mengarahkan coaching untuk menciptakan rencana, menimbulkan rencana dan ide-ide segar, sehingga dapat mengatasi masalahnya dengan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi masalah itu teratasi dengan potensi yang dimilikinya. Gitu. Oke, jadi mengembangkan potensi itu ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu bisa mengembangkan potensi coaching ya. Jadi dengan itu bagus sekali Bu. Jadi Ibu sudah ada hal-hal yang mau Ibu kembangkan ke depannya. Mudah-mudahan selanjutnya Ibu bisa menjadi seorang coach yang baik ya Bu ya, dan bisa melakukan praktek coaching dengan coaching teman-teman sejawat. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum Bapak Victor. Waalaikumsalam Bu Naripah. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik Bu kabarnya. Oke. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, baik. Pak Victor, hari ini jadwal praktek coaching ya Pak? Iya Bu, hari ini praktek coaching dengan Ibu Eka. Dengan Ibu Eka, baik. Iya. Kira-kira nih Bapak persiapan apa nih yang sudah Bapak lakukan untuk praktek hari ini? Ya, saya sudah mempersiapkan percakapan alur tirta dengan tujuan identifikasi, rencana, dan tanggung jawab Bu. Ya. Dari praktek nanti kira-kira apa nih yang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, Seperti apa? kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terutama kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya. Tadi Bapak sudah paparkan bahwasanya kompetensinya mengajukan pertanyaan secara penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut nih Pak, kompetensi tersebut kira-kira mana kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi? Oke ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu kompetensi pertanyaan berbobot Bu. Berbobot ya Pak? Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira apa nih indikator tujuan daripada yang ingin Bapak kembangkan pada hari ini? Itu yang seperti apa? Indikatornya itu saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach yang bisa mengembangkan potensi diri mereka secara aktif Bu. Oke, baik. Jadi Bapak silahkan dimulai praktek coachingnya. Oke. Silahkan Pak. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Baik juga Ibu Eka. Oke, ada apa nih Bu Eka siang-siang ini menemui saya? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, di sini saya ingin sekali berdiskusi dengan Bapak Pak tentang pembelajaran di kelas saya. Oh iya. Oke, saya sangat bersedia kok Bu untuk mendengarkan cerita Ibu berkaitan dengan permasalahan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak, karena Bapak sudah bersedia untuk mendengarkan cerita saya dan meluangkan waktu untuk saya. Oke, sama-sama Ibu Eka.
Jadi di sini saya ingin berdiskusi tentang pembelajaran sosial emosional yang diimplementasikan di kelas saya, Pak. Wah, menarik sekali tuh Bu topiknya. Jadi Ibu mau angkat apa nih dalam pembelajaran sosial emosional? Di sini saya ingin mengetahui lebih dalam lagi, Pak. Kira-kira cara-cara atau strategi yang seperti apa ya yang saya berikan kepada siswa dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional mereka. Wah, jadi Ibu ingin berdiskusi tentang pembelajaran sosial emosional Ibu di kelas ya, bagaimana strategi pengembangan KSE dan memaksimalkan keterampilan sosial emosional murid di dalam kelas. Begitu, Bu? Iya, Pak, betul Oke. sekali. Jadi apa nih yang sebenarnya yang sudah Ibu lakukan dalam menerapkan atau mengimplementasikan KSE dalam pembelajaran Ibu di kelas? Kemarin saya sudah mencoba menerapkan KSE dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Dan saya juga sudah berusaha untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa dengan mengungkapkan suasana hatinya, suasana perasaannya dengan menuliskan atau menggambarkannya dalam bentuk emoticon ketika memasuki sekolah. Dan saya juga sudah membuat siswa berkelompok berdiskusi untuk menumbuhkan keterampilan relasi mereka. Saya juga mengajak siswa berpresentasi untuk menumbuhkan KSE, yaitu dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Wow. Dan saya juga sudah melakukan teknik stop, Pak, untuk memanage emosi mereka, emosi diri mereka, bisa memanage menciptakan kehadiran penuh lagi setelah jenuh belajar seharian. Tapi kok saya merasa belum maksimal ya, Pak, dalam pembelajaran tersebut. Wah, bagus sekali Bu. Ibu sudah melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas Ibu dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional. Apa nih Bu yang kurang maksimal tadi Bu? Di sini saya melihat siswa itu belum sepenuhnya, belum meresapi kegiatan, belum menyadari sepenuhnya dalam kegiatan KSE tersebut, Pak. Oh, jadi Ibu merasa anak-anak itu belum mindfulness-nya belum ada gitu ya, belum sepenuhnya sadar ya Bu ya? Iya, Pak. Jadi di sini terlihat ketika apa? saya mengajak anak menuliskan suasana hati mereka, itu yang digambarkan mereka bukan asli suasana hati mereka. Mereka hanya menuruti temannya. Jadi ketika temannya menggambar emoticon senang, semua siswa itu ikut-ikutan senang. Jadi belum ada di dalam mereka itu untuk mengungkapkan bagaimana suasana hati mereka dan bagaimana cara mengontrol emosi tersebut. Nah, terlihat lagi di sini ketika anak-anak itu saya ajak melakukan teknik stop. Mereka itu ketika memejamkan mata malah tertawa-tawa. Mereka itu tidak sadar, tidak meresapi sepenuhnya kegiatan tersebut, Pak. Oh ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi mereka belum secara sadar sepenuhnya melakukan kegiatan di dalam proses pembelajaran itu ya Bu. Masih ikut-ikutan. Tampak dalam teknik stop yang Ibu lakukan tadi masih banyak yang tertawa ya Bu ya. Oke, jadi menurut Ibu itu kondisi idealnya yang Ibu harapkan tentang kesadaran penuh mindfulness anak-anak ini yang seperti apa Bu? Nah, di sini menurut saya kondisi idealnya ketika terlihat di situ kalau anak-anak itu memiliki keseriusan, mereka itu benar-benar meresapi apa yang dilakukan dan mereka itu betul-betul tahu dan bisa memahami isi hatinya dan bisa mengontrol emosinya dan hadir seutuhnya. Kan kalau anak-anak itu memang betul-betul hadir seutuhnya pasti terlihat dengan perbuatan mereka. Nah, dari situ begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu siswa itu dikatakan menerapkan kesadaran penuh bila mereka benar-benar hadir ya di dalam kegiatan, memperhatikan dengan baik, meresapi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, bukan sekedar ikut-ikutan temannya. Begitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke ya. Nah sekarang kalau kita buat skala 1 sampai dengan 10, ada di posisi mana siswa Ibu
berkaitan dengan kesadaran penuh itu, Bu? Kalau menurut saya saat ini masih di posisi angka 5 lah Pak sepertinya. Angka 5 ya, Bu ya. Oke, jadi harapan Ibu mau meningkat sampai dengan angka 8, angka berapa, Bu? Ya saya tidak muluk-muluk ya Pak ya, setentunya untuk sementara ini ada peningkatannya sampai dinilai 8 lah Pak, sudah baik lah menurut saya. Oke, angka 8 ya, Bu ya. Oke, menurut Ibu Eka selain jadi untuk sampai di angka 8 itu menurut Ibu langkah apa nih yang mau Ibu lakukan? Ya mungkin saya akan melakukan beberapa cara yang lain ya Pak ya, selain mengintegrasikannya di dalam kelas dengan pembelajaran Pak. Mungkin ada cara-cara yang lain yang bisa saya lakukan. Oh ya, jadi Ibu ada cara lain ya untuk bisa mengaktif efektivitas di dalam pembelajaran. Cara apa itu, Bu? Sepertinya mungkin anak-anak itu belum memahami secara penuh ya Pak ya, apa tujuan dari KSE itu, untuk apa. Nah, jadi mereka itu belum paham betul. Mungkin saya akan memberikan pengajaran secara eksplisit lah Pak, di luar dari kegiatan proses pembelajaran. Saya akan memberikan pemahaman-pemahaman terlebih dahulu tentang apa itu KSE kepada anak-anak di sekolah. Oke ya, jadi Ibu mau melaksanakan pembelajaran eksplisit untuk supaya pemahaman siswa memahami tentang bagaimana menerapkan mindfulness itu ya, Bu ya. Nah, jadi apa nih yang akan Ibu lakukan lagi untuk meningkatkan pemahaman murid itu? Mungkin setiap sebelum memulai pembelajaran saya akan memberikan pemahaman dulu tentang KSE itu, dan setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan kompetensi sosial emosional itu saya akan beri penjelasan seperti apa. Ini loh yang namanya sikap yang seperti ini, yang bertanggung jawab, yang kesadaran penuh, yang kesadaran sosial. Mungkin saya akan lebih memberikan penjelasan pada setiap kegiatan pembelajaran yang ada kompetensi KSE. Oke ya. Selain mengintegrasikan dalam pembelajaran, apa nih yang ada cara lain nggak, Bu, yang mau Ibu lakukan? Ya, selain mengintegrasikan dalam pembelajaran, tadi saya akan mengadakan pengajaran secara eksplisit. Mungkin saya juga akan mengaitkannya dengan budaya sekolah ya Pak, dengan iklim sekolah, dan akan membuat program yang program untuk dalam kurikulum akademik Pak. Oh iya, bagus sekali Bu. Jadi Ibu akan melaksanakan rencana seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih rencana ini mau Ibu laksanakan? Secepatnya lah Pak. Saya akan mengadakan rencana ini dalam waktu dekat ini. Mungkin setelah kita coaching ini, saya akan mencari dulu sumber-sumber informasi tentang KSE, karena saya belum memahami betul ya Pak apa itu KSE. Selain saya cari referensi dari Google, dari YouTube, saya juga mungkin akan bertanya dengan rekan sejawat Pak. Oke ya, jadi ada beberapa hal yang akan Ibu lakukan. Yang mana nih yang mau Ibu lakukan terlebih dahulu dari yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin yang pertama, mulai dari setelah kita coaching ini, saya akan cari referensi ya Pak ya. Mungkin saya akan mencari di Google atau sumber-sumber lain apa itu pengajaran eksplisit, apa itu KSE dan penerapannya seperti apa. Mungkin saya akan mengemasnya dulu ke dalam materi dalam bentuk poin-poin untuk memberikan pemahaman kepada siswa tadi. Nah, mungkin besok saya akan menemui Ibu Naripa dan akan bertanyalah secara langsung, berkonsultasi, berdiskusi tentang KSE ini, karena beliau lebih memahami materi KSE ini. Itu yang akan saya lakukan Pak. Oke ya, jadi Ibu ada rekan yang membantu Ibu ya Bu ya. Oke, Ibu Naripa untuk melakukan rencana itu. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan itu dalam menyusun program-program yang sudah Ibu rencanakan tadi untuk pengembangan KSE?
Secepatnya Pak. Jadi setelah nanti saya memberikan pemahaman kepada siswa, yaitu akan secepatnya saya lakukan, mungkin besok ya Pak, pagi-pagi sekali saya akan menemui Ibu Naripa, saya akan mencocokkan dengan hasil referensi yang saya dapat, mungkin ada penambahan lagi dari Ibu Naripa, setelah itu saya akan langsung memberikan kepada siswa pengajaran secara eksplisit tentang KSE dan langsung mengintegrasikan dalam pembelajaran sekolah. Nah, saya juga mungkin setelah besok siang setelah pulang sekolah akan menyusun program tentang KSE yang akan diintegrasikan dalam kurikulum akademik di sekolah. Wah, luar biasa ini Ibu, sudah ada rencana untuk melakukan kegiatan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Nah, sekarang apa nih Bu yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Wah, dari pembicaraan ini saya sudah mendapatkan banyak juga pencerahan ya Pak ya. Ya. Tadi saya bingung nih mau penerapan KSE itu seperti apa. Terus jadi karena pertanyaan arahan dari Bapak tadi, saya jadi ingat mungkin saya belum memberikan pemahaman kepada siswa. Timbullah ide jika saya ingin memberikan pengajaran eksplisit kepada siswa, saya juga akan mencari referensi baik dari sumber-sumber seperti Google, YouTube, dan juga akan berinteraksi dengan teman sejawat. Mungkin saya juga akan meminta bantuan kepada Ibu Naripa untuk dalam menyusun program pengembangan KSE ini, Pak. Iya. Targetnya berapa lama Bu untuk melaksanakan itu kira-kira? Sekitar 1 minggu lah Pak. 1 minggu ya. Oke ya, setuju Bu. Jadi minggu depan saya tunggu ya Bu ya, bagaimana ceritanya berkaitan dengan penerapan Ibu tadi, berkaitan implementasi KSE di pembelajaran Ibu. Oke, baik Ibu, kita setujui untuk minggu depan kita ketemu lagi. Bagaimana, siap Bu untuk Siap Pak. Oke ya. Ya, mungkin saya juga akan meminta coaching lagi lah untuk kedepannya, rencana kedepannya seperti apa kepada Bapak. Oke, baik Bu, kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ya, baik. Wah, luar biasa sekali ya Bapak atas praktik coaching hari ini, yaitu antara Bapak dan juga Ibu Eka, sangat luar biasa sekali. Oke, baik Pak Victor, langsung pada pengamatan ya Pak ya. Iya Bu. Menurut Bapak nih, kira-kira dari indikator dan juga tujuan praktek coaching yang baru saja Bapak lakukan itu, apakah semuanya sudah tercapai? Ya, menurut saya sudah tercapai Bu. Untuk kompetensi coach yang dibutuhkan itu sudah tercapai Bu. Saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam coaching tadi. Ya, baik. Berkaitan dengan pengamatan tadi, saya melihat dari hasil pengamatan yang saya lakukan bahwasanya Bapak sudah melaksanakan praktek coaching dengan sangat luar biasa, sangat baik sekali, di mana Bapak sudah mencoba untuk menghadirkan secara penuh, fokus pada coaching, kemudian juga Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching itu sendiri terbuka, ya. Jadi coach itu sendiri menjawab dengan rileks, dengan santai, dengan terbuka, dengan apa adanya tanpa ada tekanan ataupun lain sebagainya. Kemudian juga saya tadi sudah melihat Bapak memberikan pertanyaan yang baik gitu ya kepada coach, sehingga dengan menggali pertanyaan tersebut kepada coach, Bapak coach tersebut akhirnya muncul ide-ide dari coach tersebut untuk melakukan apa nih langkah-langkah yang harus coach lakukan ke depannya. Dan itu sangat luar biasa sekali Bapak. Iya Bu, terima kasih Bu. Lakukan pada pengamatan dan juga coaching pada hari ini. Iya. Dan terkait semua Bapak, kira-kira nih kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan ke depan di kemudian harinya? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana saya bisa memberdayakan potensi dari teman-teman sejawat ya Bapak Ibu, terutama sebagai coach itu. Jadi saya bisa merumuskan rencana-rencana
sebagai coach bisa merumuskan rencana-rencana dan menimbulkan ide-ide baru, gagasan-gagasan dan pemikirannya sendiri. Jadi bagaimana saya bisa mengembangkan potensi dari teman sejawat itu Bu yang mau saya kembangkan. Iya, jadi kedepannya Bapak ingin lebih mengembangkan bagaimana merumuskan ya, kemudian merencanakan juga terkait dengan coach yang akan Bapak jadikan coaching nanti ya, gitu ya Pak ya? Iya. Iya, baik Bapak, mudah-mudahan kedepannya kompetensinya semakin lebih baik kembali dan juga dapat menguasai kompetensi yang akan Bapak inginkan kedepannya. Mungkin sampai di sini dulu ya Pak. Iya. Observasi kita hari